pagi, saudara-saudara. Pagi hari ini kita bersama-sama beribadah Sabtu Sunyi, ibadah untuk mengenang kesunyian setelah kematian Tuhan Yesus. Ibadah akan dilaksanakan dalam bentuk taise, mengalir dengan lagu-lagu taise, doa, dan pembacaan Alkitab. Dalam ibadah ini tidak ada bagian persembahan. Namun, saudara-saudara dipersilahkan menyampaikan persembahan dengan cara seperti biasanya di masa pandemi ini. Ibadah diakhiri dengan doa pribadi. Saudara-saudara di rumah dapat melakukan doa pribadi, diawali dengan menyalakan lilin. Doa dituliskan lebih dahulu di kertas yang sudah disiapkan. Kemudian saudara dapat melakukan doa pribadi. Kertas bertuliskan doa dapat disimpan dalam Alkitab atau di tempat lain yang tidak mudah hilang. Saudara dapat meninggalkan lebih dulu ibadah ini untuk melanjutkan doa pribadi, tapi saudara dapat juga melakukan doa pribadi dengan tetap berada dalam ibadah ini. Mari kita menyiapkan diri untuk beribadah dengan doa-doa yang dipimpin oleh Pendeta Emeritus Kadarmanto Harjowasito, THM. Di kesenyapan pusaramu, tubuh dan jiwaku serasa tak lagi menyatu. Badanku bagai tak bertulang, bagai tanpa nadi. Di kesenyapan pusaramu, tersimpan dan senantiasa tersimpan di mata. Bercak-bercak darah sepanjang jalan menuju Bukit Golgota. Ragamu remuk dicapik-capik. Tangan sucimu bergetaran saat dipasak tembus ke kayu. Hingga cairan merah keluar mengaliri seluruh tubuh dan palang kayu. Lalu menetes-netes ke bumi.
mengubah air menjadi anggur. Tangan itu pernah mentahirkan saudaraku yang sakit kusta. Tangan itu memelekkan mata orang buta. Tangan itu menyentuh orang-orang lumpuh hingga sepenuhnya sembuh. Tangan itu mengenyangkan 5.000 orang kelaparan, hanya berbekal 5 roti dan 2 ikan. Tangan itu mampu mengembalikan nyawa ke dalam tubuh yang telah mati. Di kesenyapan pusaramu, kerongkonganku sekering pasir musim kemarau. Saat para serdadu bengis menghunjam ujung tombak merobek tubuhmu, goresan-goresan luka di sekujur raga suci itu kupandang sebagai lukisan dosa-dosa manusia di seluruh muka bumi. Tuhanku, mengapa kesengsaraan tak terbagi? Haruskah dosa kau tanggung sendiri? Di kesenyapan pusaramu terkubur 1000 misteri. Mengapa Tuhan harus mati? Silence my soul. These trees are praise. High as the tree. Tell me about God. Then it blossoms. Ya Roh Kudus, datanglah di tengah-tengah perenungan Sabtu Sunyi ini. Jiwa kami penat dengan dosa dan kesalahan kami. Namun rahmat-Mu, di dalamnya Engkau berkenan datang melalui karya penebusan Kristus yang telah wafat bagi kami. Di dalam Dia kami menerima pengampunan dosa. Dan di dalam Dia kami juga memiliki pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Teduhkanlah hati kami dalam iman dan pengharapan. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus.
Ayub pasal 14 ayat 1 hingga 14. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dan yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Dalam
Mazmur pasal 31 ayat 2-5 dilanjutkan 16 dan 17. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu, biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Petrus 4 ayat 1-8. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup
dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Yesus Tuhan kami, pada saat ini kami mengenang keheningan penguburan-Mu. Betapa saat itu para murid dan pengikut-Mu yang setia sangat terguncang. Keraguan, ketidakpercayaan, kesepian, dan keputusasaan menguasai jiwa mereka. Iman mereka syarat dengan pertanyaan ketika menyaksikan tubuh-Mu diremukkan. Kepercayaan akan kuasa-Mu terguncang hebat saat melihat jasad-Mu layu dan wafat. Demikianlah takaran batas iman manusia yang lemah dan mudah goyah. Ya Yesus Tuhan kami ingin memiliki iman bagaikan karang yang kokoh, agar kami selalu percaya bahwa Engkau memang penebus kami, penebus yang sesungguhnya, yang tak terkalahkan oleh kematian, yang sesungguhnya memiliki kuasa pengampunan dan kasih yang tak bertepi, sumber penghiburan bagi setiap kesedihan dan kesepian. Buatlah kami semua percaya bahwa cinta kasih-Mu akan mampu mengalahkan segala kejahatan di dunia ini, termasuk dampak buruk pandemi yang sedang merajalela pada saat ini. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Tuhan
Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ya Tuhan, sebagaimana para murid pilu akan kepergian-Mu, tercengang oleh akhir hidup-Mu, dan berjalan berat menanggung kegalauan. Di sekitar kami pun hadir pribadi-pribadi yang bergumul seperti murid-murid-Mu kala itu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini menanggung berat dan menangis karena sakit yang tak kunjung sembuh. Kami berdoa bagi mereka yang menderita karena sakit kanker, jantung, ginjal, stroke, lupus, autoimun. Mereka yang mesti menjalani kemoterapi, cuci darah, tindakan operasi, dan berbagai macam terapi. Serta mereka yang terpapar virus corona. Izinkanlah api pengharapan itu tetap menyala dalam hati mereka, untuk senantiasa percaya bahwa Engkau sedang bekerja melalui berbagai sarana yang tersedia. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Tuhan, dengarkanlah doaku. Jangan
Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang dirundung kedukaan dan kesepian, khususnya para saudara kami yang kehilangan orang yang dikasihinya. Saudara kami yang mendadak kehilangan pekerjaan, para orang tua yang tubuhnya renta dan rapuh, saudara kami yang kehilangan dukungan karena kehadirannya tidak diinginkan oleh lingkungannya, dan mereka yang hidup tanpa sentuhan cinta kasih. Kiranya Roh-Mu bekerja dan berkenan bertahta di setiap jiwa mereka, dan tangan kami diringankan untuk terulur berbagi cinta, agar nyala pengharapan mereka tak padam. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami.